Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah dan kita berada di ujung daripada Ramadan, dan besok mungkin pemerintah juga akan melihat hilal. Apakah terlihat atau tidak, kita tunggu saja, karena patokan penentuan 1 Syawal itu adalah dengan melihat hilal. Tidak sebagaimana ada sekelompok orang yang kemudian menentukan hilal tidak sesuai dengan arahan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa yang harus kita lakukan di penghujung Ramadan ini? Satu amalan yang diajarkan para ulama agar sebelum kita meninggalkan Ramadan, amalkan amalan ini. Apa itu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal-amal kita sejak Ramadan dari tanggal 1 sampai di penghujung sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang harus terus kita dengungkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita diterima. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan juga putranya Ismail membangun Ka'bah, dan selesai kemudian pembangunan itu dilaksanakan oleh 2 manusia mulia ini, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah dan mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan yang telah aku berikan kepadamu. Innaka antas samiul alim, karena engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kana ba'du salaf, sebagian salaf, lamma qara'a hadhil ayata ja'ala yabki. Jadi sebagian salaf apabila membaca ayat ini, surah Al-Baqarah 127 ini, maka mereka selalu menangis. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, ma balu khalilullah yarfa'u qawa'idal baiti wa yakhafu alla yuqbala minhu. Bagaimana mungkin sekelas Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman, yang telah membangun Ka'bah, rumah bagi Allah Subhanahu wa taala, dia takut kalau seandainya amalan yang sudah dikerjakan tidak pula diterima Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kalau sekelas Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang disebutkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, satu di antara ulul azmi minar rusul, bahkan dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, ketika membangun Ka'bah takut kalau seandainya amalannya tidak diterima. Padahal yang memerintahkan membangun Ka'bah adalah Allah, bukan siapa-siapa. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah melaksanakan perintah membangun Ka'bah sesuai dengan arahan Allah. Walaupun demikian, Ibrahim takut kalau seandainya amalannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan para salaf mereka menangis ketika membaca ayat ini. Makanya kalau kita lihat perkara diterima dan tidaknya amalan kita ini kan perkara gaib, ikhwan. Tidak ada yang tahu. Saya, Anda, siapapun, bahkan Nabi SAW sekalipun tidak diberitahu apakah amalan dia diterima atau tidak. Makanya berdoa kepada Allah agar amalan-amalan kita diterima itu sesuatu yang sangat penting. Lihat Nabi SAW ketika menyembelih kurban saat Idul Adha, apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, Bismillah
Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhuha. Nabi SAW membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari umat Muhammad. Kemudian Rasul baru menyembelih kurban itu. Kalau Nabi SAW saja masih mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amalannya, padahal dia seorang nabi, bagaimana pula kita? Dari sini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan amalan diterima atau tidaknya itu, supaya kita ada ijtihad, kesungguhan di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu orang-orang salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka meminta agar mereka diperjumpakan dengan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan lewat, 6 bulan setelahnya mereka pun meminta agar amalan selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, la an astayqana anna Allah qad taqabbala li salat, anna Allah qad taqabbala li salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kalau aku yakin, kalau aku punya keyakinan, kata Abi Dzar, bahwa satu solatku saja, tidak usah banyak-banyak, satu solat saja dari sekian ribu solat yang kulakukan itu, aku yakin ada yang diterima, bagiku itu lebih aku cintai dibandingkan dunia dan isinya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan hal yang sama dan mengatakan, lau alimtu, kata beliau, annallaha taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau aku tahu Allah Subhanahu wa taala menerima satu sujudku saja, tidak perlu banyak-banyak, satu sujud saja kita tahu bahwa Allah menerimanya, atau satu dirham yang kita sedekahkan kita tahu Allah menerimanya. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, maka aku siap dan aku lebih suka untuk menjemput kematian. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Makanya mereka mengatakan seperti itu. Jadi kalau seandainya kita tahu nih salat tarawih malam ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita besoknya mati, maka kita mati di atas ketakwaan. Karena hanya orang-orang yang bertakwa itulah yang diterima amalannya. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Kita hanya berusaha saja. Makanya di antara usahanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita diterima. Lihat bagaimana kebiasaan para sahabat apabila datang hari raya. Apa doa yang mereka ucapkan sesama mereka? Taqabbalallahu minna wa minkum. Maka jawabannya pun sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, semoga Allah terima amalanku dan amalan selama Ramadan. Dan yang menjawab juga sama, semoga Allah terima amalanku dan amalanmu selama Ramadan. Karena kalau seandainya kemudian selama 1 bulan Ramadan dengan puasanya, qiyam lailnya, salat malamnya, baca Qur'annya, tarawihnya, zikirnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, kok satu pun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, celaka kita. Itulah yang kemudian diaminkan Nabi SAW saat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dunubi, celaka dan binasa orang-orang yang masuk Ramadan satu dosa pun tidak diampuni. Maka Rasul mengatakan amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu adakah alamat-alamat kalau memang kita tidak tahu nih amalan kita diterima atau tidak? Ada enggak alamat-alamat yang menunjukkan bahwa amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama mengatakan, ya ada. Ada tanda-tanda kalau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, adamur ruju ila dzambi ba'da ta'ah. Adamur ruju, tidak kembali kepada perbuatan dosa setelah kita melaksanakan ketaatan.
Setelah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita benci dosa. Kita tidak mau kembali kepada dosa yang dulu pernah kita lakukan. Maka ketika orang berhenti dari dosa setelah ketaatan, ini adalah tanda di mana amalan kita diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wajal min adami qabulil amal. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir kalau seandainya ketaatan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanya diri kita sendiri, apakah ada perasaan itu pada diri kita bahwa amalan selama Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada perasaan takut tidak diterima, maka itu tanda-tanda justru amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis, ada ayat yang mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang, maksudnya orang-orang yang beriman, yang diberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, sementara hati-hati mereka dipenuhi perasaan takut. Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang takut itu karena maksiat-maksiat mereka, kemudian mereka tobat, akhirnya takut kalau seandainya tobatnya tidak diterima? Kata Rasul, bukan itu maknanya. Kata Nabi SAW, ya ibnata Siddiq, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi maksudnya dalam ayat ini adalah orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang bersedekah, tapi mereka takut kalau salat, puasa dan sedekah mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-taufiq ilal a'malis salihati ba'dah. Allah memberikan taufik kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara menularkan amal-amal soleh yang sudah kita lakukan. Jadi kita tahu bahwa kebaikan itu kan melahirkan kebaikan yang lain, ikhwan. Sebagaimana dosa juga kan melahirkan dosa yang lain. Apabila amal soleh kita ini melahirkan amal soleh yang lainnya, berarti itulah alamat tanda-tanda amalan kita diterima. Pamannya orang sudah bisa melaksanakan sholat wajib 5 waktu, kemudian setelah itu dia bisa menambah sholat sunnah di siang hari, kemudian dia bertambah lagi melaksanakan sholat sunnah di malam hari, kemudian dia melaksanakan lagi sedekahnya, dan begitu seterusnya. Intinya amal soleh melahirkan amal soleh yang lainnya, maka itu diantara tanda-tanda diterima amal kita. Kemudian yang keempat, istisgharul amali wa adamul ujubi wal hurur bihi. Merasa kecil dengan amalan, merasa kecil dengan ketaatan, dan dia tidak ujub dan tertipu dengan amalannya. Yang sering saya katakan, jangan pernah kita katakan saya sudah berpuasa Ramadan secara penuh, saya sudah sholat malam setiap malam secara utuh. Tidak, setiap ibadah kita ini ada kekurangan, ikhwan. Tidak ada manusia yang sempurna ibadahnya. Makanya sebab itulah orang ini merasa kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lihat para malaikat ketika bicara di hadapan Allah pada hari kiamat, mereka mengatakan subhanak ma'abadna haqqa ibadati. Maha suci engkau ya Allah, kami belum benar-benar beribadah kepadamu. Itu malaikat, apalagi kita. Kemudian yang nomor 5, hubbut ta'ati wa kurhul ma'siyati. Dicintakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibencikan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dalam hatinya mulai senang beribadah dan benci kemaksiatan, berarti tanda diterima amalan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 6, ar-raja' wa kasratu du'a. Teruslah mengharap dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim tadi. Setelah melaksanakan perintah Allah membangun Ka'bah, dia pun mengatakan Rabbana taqabbal minna. Maka kita pun sama, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan-amalan kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah silaturahim kami, terimalah baca Quran kami, dan begitu seterusnya. Dan yang nomor 7, at-taysir li ta'ati wal ibtiad anil maksiyah. Diberikan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan. Dan kemudahan diberikan melaksanakan ketaatan ini tidak mudah, karena harus ada kebiasaan. Seseorang itu kan membiasakan dulu baru terbiasa. Seperti orang yang bersedekah, kalau orang tidak pernah bersedekah, mikir tuh, nih uang saya keluarkan dari dompet, habis pula dompet saya ini. Tapi kalau kita paksakan, sedekah, lama-lama sedekah itu menjadi mudah bagi dia.
Seperti orang salat tarawih kan, biasa antum salat tarawih di masjid-masjid yang cepat, kemudian datang pula ke masjid yang lambat tarawih, tapi antum bertahan walaupun getar-getar lah, gemetar-gemetar gitu kan, besoknya datang lagi, itu jadi biasa. Jadi lah ketika menjadi sebuah kebiasaan, ada kemudahan melaksanakan ketaatan, berarti di situ tanda-tanda diterima amal. Kemudian yang nomor 8, hubbus salihin wa bughdu ahlil maksiati, suka dengan orang-orang baik dan tidak suka dengan orang-orang jahat, suka dengan orang-orang yang membaca Quran, suka dengan orang-orang yang sering salat, yang hadir di majlis ta'lim, pokoknya suka dengan orang baik. Dan kalau melihat orang jahat dia tidak suka. Maka ini juga di antara hal-hal yang bisa menandakan amal kita diterima. Dan yang nomor 9, kathratul istighfar, orang yang terus lisannya membaca banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dan yang terakhir, al-mudawamatu alal a'mali salihati, orang yang istiqamah ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kun rabbaniyan wala takun rabbanuniyan, jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan jadi hamba Ramadan. Artinya kalau besok kita lebaran berarti berakhirlah Ramadan. Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhir pula salat malam, berakhir pula baca Quran, berakhir pula sedekah, berakhir pula kemudian majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir dan begitu seterusnya? Maka orang yang mengakhiri ibadah setelah Ramadan itu tanda tidak diterima amalannya. Tapi orang yang berusaha mudawam, istiqamah, walaupun sedikit, tidak harus mesti seperti Ramadan. Mungkin Ramadan ini kan bisa sudah tarawihnya kita lakukan, qiyamul lailnya juga kita lakukan, minimalnya setelah Ramadan walaupun hanya 2 rakaat salat malam atau witir 1 rakaat, itu sudah menunjukkan kita keistiqomahan. Kata Rasul, khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu yang terus walaupun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.